Halo, selamat malam. Kembali lagi di Bumi Membaca. Kita balik lagi nih hari ini ke buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Terakhir kita udah masuk halaman 21 ya. Sekarang kita ke bagian masih di bab 1 tentang subbab paradigma yang berpusat pada prinsip. Etika karakter didasarkan pada gagasan fundamental bahwa ada prinsip-prinsip yang mengatur efektivitas manusia. Hukum alam dalam dimensi manusia yang sama nyatanya, yang tidak berubah dan tidak dapat dibantah seperti halnya hukum gravitasi dalam dimensi fisik. Gagasan tentang realitas dan dampak dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat pada pengalaman perubahan paradigma seperti yang disampaikan oleh Frank Koch dalam Proceedings, majalah Naval Institute. Dua kapal perang yang ditugaskan dalam skuadron latihan sudah berada di laut dan sedang melakukan manuver dalam cuaca buruk selama beberapa hari. Saya bertugas di kapal perang utama dan sedang berjaga di atas anjungan ketika malam tiba. Jarak penglihatan buruk karena kabut. Maka, kapten tetap berada di anjungan mengawasi semua aktivitas. Tak lama setelah hari menjadi gelap, pengintai pada sayap anjungan melapor. "Sinar pada haluan sebelah kanan. Tetap atau bergerak mundur," kapten berseru. Pengintai menjawab, "Tetap, kapten," yang berarti kami berada dalam arah tabrakan yang berbahaya dengan kapal itu. Kapten lalu berseru kepada pemberi isyarat, "Beri isyarat kepada kapal itu, kita berada pada arah tabrakan. Kami anjurkan Anda mengubah arah 20 derajat. Datang isyarat balasan, "Anda dianjurkan mengubah arah 20 derajat. Kapten berkata, "Kirim pesan, saya kapten, ubahlah arah Anda 20 derajat. "Saya kelasi tingkat 2, datang balasannya. "Anda sebaiknya berganti arah 20 derajat. Pada saat itu, sang kapten menjadi marah. Ia membentak, "Kirim pesan, saya kapal perang, ubahlah arah 20 derajat. Datang lagi balasannya, "Saya mercusuar." Kami pun mengubah arah. Perubahan paradigma yang dialami oleh kapten dan bagi kami ketika kami membaca artikel ini menempatkan situasi yang berbeda sama sekali. Kita dapat melihat bahwa sebuah kenyataan yang diarahkan oleh persepsi yang terbatas, suatu realitas yang sama kritisnya bagi kita pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya bagi sang kapten di tengah kabut. Prinsip seperti layaknya mercusuar. Prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar. Seperti yang ditemukan oleh Cecil B. DeMille tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam film monumentalnya The Ten Commandments. Kita tidak mungkin melanggar hukum tersebut. Kita hanya dapat menghancurkan diri kita ketika melanggar hukum-hukum itu. Sementara individu melihat makhluk hidup dan interaksi mereka sesuai dengan paradigma atau peta yang muncul dari pengalaman dan pengkondisian mereka. Peta itu sendiri bukanlah wilayah yang digambarkan. Peta adalah realitas subjektif, hanya sebuah upaya untuk menjabarkan wilayah. Realitas objektif atau wilayah itu sendiri terdiri atas prinsip mercusuar yang mengatur pertumbuhan dan kebahagiaan manusia. Hukum alam yang terjadi di masyarakat beradab sepanjang zaman menjadi akar dari setiap keluarga dan lembaga yang telah teruji. Tingkatan di mana peta mental kita dapat menggambarkan wilayah tersebut
secara akurat tanpa harus mengubah keberadaannya. Realitas dari prinsip atau hukum alam seperti ini menjadi akan tampak jelas bagi siapa saja yang berpikir secara mendalam dan mengkaji siklus sejarah sosial. Prinsip-prinsip ini sering muncul ke permukaan dan berada pada tingkatan di mana orang-orang yang mengenali dan hidup selaras dengannya dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan stabilitas atau kehancuran dan kerusakan mereka. Prinsip-prinsip yang saya acu bukanlah gagasan esoterik, misterius, atau religius. Tidak ada satupun prinsip yang diajarkan dalam buku ini yang khas bagi iman atau agama tertentu, termasuk iman dan agama saya. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari sebagian besar agama utama dan juga filosofi sosial dan sistem etika yang abadi. Prinsip-prinsip ini dapat dibuktikan sendiri dan dapat dengan mudah diabsahkan oleh siapapun. Tampaknya, seolah-olah prinsip atau hukum alam ini merupakan bagian dari kondisi kesadaran dan suara hati manusia. Prinsip-prinsip ini tampaknya ada di dalam diri semua insan, terlepas dari kondisi sosial dan loyalitas yang ada. Sebagai contoh, saya mengacu pada prinsip fairness atau keadilan yang mengembangkan keseluruhan konsep kita tentang keadilan. Anak-anak kecil tampaknya memiliki prinsip bawaan tentang keadilan, meskipun pengalaman kondisi yang ada berlawanan. Ada perbedaan besar terhadap cara keadilan didefinisikan dan dicapai. Tetapi, ada kesadaran mendasar yang hampir universal tentang konsep ini. Contoh lain mencakup integritas dan kejujuran. Keduanya membentuk dasar kepercayaan yang esensial untuk kerjasama dan pertumbuhan pribadi serta antar pribadi dalam jangka panjang. Satu prinsip lain adalah martabat manusia. Konsep dasar dalam Maklumat Kemerdekaan Amerika Serikat memperlihatkan nilai atau prinsip ini. Kita beranggapan bahwa telah terdapat kebenaran yang hakiki, bahwa semua manusia diciptakan sama dan diberkati oleh pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan pencapaian kebahagiaan. Ada satu prinsip tentang pelayanan atau gagasan memberikan kontribusi atau sumbangan. Yang lain adalah kualitas atau keunggulan. Ada prinsip potensi, gagasan bahwa kita berada dalam tahap embrio dan dapat bertumbuh serta berkembang dan memperlihatkan semakin banyak potensi, mengembangkan semakin banyak bakat. Prinsip yang sangat berhubungan dengan potensi adalah pertumbuhan. Proses pengembangan potensi dan bakat yang membutuhkan prinsip-prinsip kesabaran, perhatian, dan dorongan. Prinsip bukanlah praktek. Praktek adalah aktivitas atau aksi tertentu. Praktek yang berhasil pada satu keadaan tidak harus berhasil pada keadaan lain. Seperti terbukti dari orang tua yang berusaha membesarkan anak kedua, persis seperti mereka membesarkan anak pertama. Jika praktek bersifat spesifik menurut situasi, maka prinsip merupakan kebenaran yang hakiki dan fundamental yang memiliki aplikasi universal. Prinsip selalu berlaku bagi setiap individu, perkawinan, keluarga, organisasi swasta, dan pemerintah. Ketika menjadi kebiasaan, kebenaran ini memberikan kekuatan pada orang tersebut untuk menciptakan variasi praktek yang luas dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Prinsip bukanlah nilai. Sekumpulan pencuri dapat mempunyai nilai yang sama, tapi nilai ini melanggar prinsip dasar yang kita bicarakan. Prinsip adalah wilayah, nilai adalah peta. Jika kita menghargai prinsip yang benar, kita memiliki kebenaran.
suatu pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Prinsip adalah pedoman. Pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Prinsip bersifat mendasar. Prinsip pada dasarnya tidak dapat disangkal karena dengan sendirinya sudah jelas. Salah satu cara untuk mengerti dengan cepat sifat yang jelas dari prinsip cukuplah dengan mempertimbangkan absurditas upaya menjalani kehidupan yang efektif berdasarkan apa yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Saya ragu ada orang yang secara serius mempertimbangkan ketidakadilan, kebohongan, penghinaan, ketidakbergunaan, rendah diri, atau degenerasi sebagai dasar yang kokoh untuk kebahagiaan dan keberhasilan yang kekal. Walaupun orang mungkin berargumen tentang bagaimana prinsip-prinsip ini didefinisikan atau dimanifestasikan atau dicapai. Tampaknya ada kesadaran bawaan bahwa prinsip-prinsip tersebut memang ada. Semakin sejajar peta atau paradigma kita dengan prinsip atau hukum alam ini, semakin akurat dan fungsional peta atau paradigma itu menjadi nyata. Peta yang benar akan memberi dampak tanpa batas pada efektivitas pribadi dan antar pribadi yang jauh lebih besar dibandingkan upaya apapun yang dikerahkan untuk mengubah sikap atau perilaku kita. Kita masuk ke subbab prinsip perubahan dan pertumbuhan. Oke, semoga masih belum ngantuk ya. Kita masih setengah jalan nih. Daya tarik yang besar dari etika kepribadian adalah adanya semacam cara yang cepat dan mudah untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Efektivitas pribadi dan hubungan yang kaya dan mendalam dengan orang lain tanpa menjalani proses alamiah berupa kerja dan pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya itu semua. Etika adalah simbol tanpa substansi. Ia adalah skema. Dalam tanda kutip, menjadi kaya dengan cepat yang menjanjikan kekayaan tanpa kerja. Dan hal ini mungkin kelihatannya dapat berhasil, tetapi tetap hanya berupa skema. Etika kepribadian seringkali menyesatkan dan menipu untuk berusaha mendapat hasil yang berkualitas dengan teknik-teknik perbaikan cepat dan sama efektifnya dengan berusaha untuk tiba di suatu tempat di Chicago dengan menggunakan peta Detroit. Dalam kata-kata Heinrich Fromm, seorang pengamat tentang akar buah etika kepribadian, menyebutkan seperti ini. Sekarang, kita menjumpai individu yang berperilaku seperti manusia yang bergerak otomatis, yang tidak tahu atau tidak mengerti dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang dikenalnya adalah orang yang seperti yang seharusnya, yang obrolan tanpa makna menggantikan percakapan yang komunikatif, yang senyum sintesisnya menggantikan tawa yang asli, dan yang perasaan putus asanya menggantikan rasa nyeri yang asli. Dua pernyataan dapat disampaikan sehubungan dengan individu ini. Satu adalah bahwa ia menderita kerusakan spontanitas dan individualitas yang kelihatannya tidak dapat disembuhkan. Sekaligus dapat dikatakan bahwa ia pada dasarnya tidak berbeda dengan jutaan orang seperti kita yang berjalan di muka bumi. Pada semua tahap kehidupan, terjadi urutan pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak belajar untuk berguling, duduk, merangkak, kemudian berjalan dan berlari. Tiap tahap selalu penting dan masing-masing membutuhkan waktu. Tidak ada tahap yang dapat dilewati begitu saja. Hal ini pun berlaku dalam semua fase kehidupan, dalam semua tingkatan perkembangan. Entah itu belajar bermain piano atau berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja. Hal ini berlaku pula bagi individu, perkawinan,
keluarga, dan dalam organisasi. Mudah bagi kita untuk memahami dan menerima fakta atau prinsip dari proses ini secara fisikal. Tetapi untuk memahaminya secara emosional dalam hubungan manusia dan bahkan watak pribadi menjadi kurang lazim dan lebih sulit. Walaupun kita dapat memahaminya untuk menerima dan hidup selaras dengannya. Bahkan lebih baik tidak biasa dan lebih sulit lagi. Akibatnya, kita terkadang mencari jalan pintas, berharap dapat melompati beberapa langkah yang penting untuk menghemat waktu dan tenaga dan tetap meraih hasil yang diinginkan. Akan tetapi, apa yang terjadi sewaktu kita memintasi suatu proses yang alami dalam pertumbuhan dan perkembangan kita? Jika Anda hanya seorang pemain tenis biasa saja, tetapi memutuskan untuk bermain pada tingkat yang lebih tinggi supaya dapat memberikan kesan yang lebih baik, apa hasilnya? Apakah berpikir positif saja memungkinkan Anda bersaing secara efektif melawan seorang profesional? Bagaimana jika Anda membuat teman Anda percaya bahwa Anda dapat bermain piano pada tingkat konser, sementara kemampuan Anda sebenarnya hanyalah tingkat pemula? Jawabannya jelas, sama sekali tidak mungkin untuk melanggar, mengabaikan, atau memintas proses perkembangan ini. Hal tersebut berlawanan dengan alam, dan menggunakan jalan pintas seperti ini hanya mengakibatkan kekecewaan dan frustasi. Seandainya saya berada pada tingkat 2 dalam bidang apapun dan ingin pindah ke tingkat 5, saya harus lebih dulu mengambil langkah ke tingkat 3. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama, dan hanya dapat dilakukan satu langkah demi satu langkah. Jika Anda tidak membiarkan seorang guru mengetahui tingkat kemampuan Anda dengan mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan ketidaktahuan Anda tidak akan belajar untuk bertumbuh. Anda tidak dapat berpura-pura untuk waktu lama, karena Anda akhirnya akan ketahuan. Pengakuan tentang ketidaktahuan sering merupakan langkah pertama dalam pendidikan. Thoreau mengajarkan bagaimana kita dapat mengingat ketidaktahuan kita yang diperlukan oleh pertumbuhan jika kita menggunakan pengetahuan kita sepanjang waktu. Saya ingat suatu kejadian ketika 2 gadis remaja putri seorang teman datang kepada saya sambil menangis, mengeluh tentang kekerasan dan tidak adanya pengertian dari ayah mereka. Mereka takut untuk terbuka kepada orang tua mereka karena takut akan akibatnya. Namun mereka sangat membutuhkan kasih, pengertian, bimbingan dari orang tua mereka. Saya berbicara dengan si ayah, dan ternyata ia sadar secara intelektual akan apa yang tengah terjadi. Namun walaupun ia mengakui memiliki masalah dalam mengendalikan kemarahan, ia menolak bertanggung jawab dan menolak menerima secara jujur kenyataan bahwa tingkat perkembangan emosionalnya masih rendah. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Untuk berhubungan secara efektif dengan istri, suami, anak, teman, atau rekan sekerja, kita harus belajar mendengarkan. Dan ini memerlukan kekuatan emosional. Mendengarkan memerlukan kesabaran, keterbukaan, dan keinginan untuk mengerti. Kualitas watak yang telah sangat berkembang memang jauh lebih mudah bertindak pada tingkat emosional yang rendah dan memberi nasihat tingkat tinggi. Tingkat perkembangan kita terlihat lumayan jelas dalam permainan tenis atau piano, di mana kita tidak mungkin berpura-pura. Akan tetapi, hal ini tidak akan begitu tampak pada karakter dan perkembangan emosional. Kita dapat berlagak dan membuat-buat di hadapan orang asing atau teman. Kita dapat berpura-pura dan untuk sementara kita dapat lolos.
setidaknya di muka umum, dan bahkan dapat menipu diri sendiri. Namun saya percaya bahwa kita mengetahui isi hati kita yang sebenarnya. Dan saya kira begitu pula dengan mereka yang hidup dan bekerja sama dengan kita. Saya sering melihat akibat dari upaya jalan pintas pada proses alami pertumbuhan dalam dunia bisnis, di mana para eksekutif berusaha membeli sebuah budaya baru dengan produktivitas, kualitas, semangat kerja, dan pelayanan pelanggan yang meningkat dengan gaya bicara yang kuat, latihan senyum, dan campuran tangan luar, atau melalui merger, akuisisi, pengambil alihan secara bersahabat atau dengan kekerasan. Akan tetapi, mereka mengabaikan iklim rendahnya kepercayaan yang timbul oleh manipulasi seperti ini. Ketika cara-cara ini tidak berhasil, mereka akan mencari teknik-teknik etika kepribadian lain yang akan berhasil, selalu mengabaikan dan melanggar prinsip dan proses alami yang menjadi dasar dari budaya kepercayaan tingkat tinggi. Saya ingat pernah melanggar prinsip ini sebagai ayah bertahun-tahun yang lalu. Suatu hari saya pulang untuk merayakan pesta ulang tahun dengan putri saya yang ketiga. Saya melihat dia di sudut ruang depan, menggenggam sebuah hadiah dan tidak bersedia membiarkan anak-anak lain bermain dengan hadiah yang diperolehnya. Hal pertama yang saya lihat adalah para orang tua dalam ruangan melihat peragaan egois ini. Saya merasa malu dan lebih malu lagi karena waktu itu saya mengajarkan mata kuliah hubungan manusia. Dan saya tahu atau setidaknya merasakan apa harapan para orang tua ini. Suasana dalam ruangan benar-benar tidak enak. Anak-anak berkerumun di sekitar putri kecil saya dengan tangan terjulur mengajak bermain dengan hadiah-hadiah yang baru saja mereka berikan. Dan putri saya menolak dengan kukuh. Dalam hati saya berkata, saya tentu harus mengajar putri saya untuk berbagi. Arti berbagi merupakan salah satu hal yang paling mendasar yang kami yakini. Saya selalu mencoba meminta secara lembut, sayang, maukah kamu meminjamkan mainan yang baru saja mereka berikan kepadamu? Tidak, jawabnya datar. Cara kedua adalah kemudian dengan sedikit penalaran. Sayang, kalau kamu mau meminjamkan mainanmu, maka kalau kamu pergi ke rumah mereka, mereka pun akan meminjamkan mainannya kepadamu. Kembali jawabannya adalah tidak. Saya menjadi lebih malu karena jelas saya tidak mempunyai pengaruh. Cara ketiga, suap. Dengan berbisik saya berkata, sayang, kalau kamu mau meminjamkan mainan kamu, ayah punya kejutan istimewa. Ayah akan beri kamu permen karet. Aku tidak mau permen karet, bentaknya. Saya menjadi jengkel. Saya mencoba cara keempat. Saya mulai mengandalkan ancaman. Kalau kamu tidak mau meminjamkan mainanmu, kamu akan dihukum. Aku tidak peduli, teriaknya. Ini semua mainanku. Aku tidak perlu meminjamkannya. Akhirnya, saya mengandalkan kekuatan. Saya cuma mengambil beberapa mainan tersebut dan memberikannya kepada anak-anak lain. Ini, anak-anak, mainlah. Barangkali putri saya memerlukan pengalaman memiliki benda-benda tersebut sebelum ia dapat meminjamkannya. Sebenarnya, jika saya tidak pernah memiliki sesuatu, apakah saya dapat benar-benar memberikannya? Ia membutuhkan saya sebagai ayah yang dapat meningkatkan kematangan emosional yang lebih tinggi melalui pengalaman itu. Namun, saat itu saya lebih menghargai pendapat orang lain tentang diri saya daripada perkembangan anak saya dan hubungan kami bersama. Saya
sekedar mengambil keputusan awal bahwa sayalah yang benar. Ia harus berbagi dan ia salah karena tidak melakukannya. Barangkali saya memaksakan harapan yang tinggi terhadapnya, justru karena saya sendiri berada pada tingkat yang lebih rendah. Saya tidak mampu dan tidak bersedia memberikan kesabaran atau pengertian, sehingga saya mengharapkan ia mau memberi benda-bendanya. Dalam upaya mengimbangi kekurangan saya meminjam kekuatan dari posisi dan otoritas saya untuk memaksakan melakukan apa yang saya ingin agar ia kerjakan. Tetapi meminjam kekuatan menyebabkan kelemahan. Cara ini menyebabkan kelemahan pada si peminjam karena mengukuhkan ketergantungan pada faktor luar untuk menyelesaikan sesuatu. Cara ini menyebabkan kelemahan pada orang yang dipaksa untuk patuh, menghalangi perkembangan penalaran, pertumbuhan, dan disiplin internal yang mandiri. Juga cara ini menyebabkan kelemahan dalam berhubungan, rasa takut menggantikan kerjasama, dan kedua orang yang telah terlibat menjadi lebih semena-mena dan defensif. Apa yang terjadi ketika sumber kekuatan yang dipinjam, entah itu ukurannya superior atau kekuatan fisik, posisi, otoritas, mandat, simbol, status, penampilan, atau prestasi masa lalu, berubah atau tidak lagi bersedia. Seandainya saya waktu itu lebih matang, saya dapat mengandalkan kekuatan intrik saya sendiri. Pengertian saya tentang berbagi dan pertumbuhan serta kapasitas saya untuk mengasihi dan mengasuh. Dan membiarkan putri saya membuat pilihan bebas mengenai apakah ia ingin berbagi atau tidak. Barangkali sesudah berusaha bernalar dengannya, saya dapat mengalihkan perhatian anak-anak lain pada sebuah permainan yang menarik. Saya belajar bahwa segera sesudah anak-anak memiliki rasa yang nyata, mereka akan berbagi dengan sendirinya dengan bebas dan spontan. Pengalaman saya memperlihatkan bahwa ada waktu untuk mengajar, dan ada waktu untuk tidak mengajar. Ketika hubungan menjadi tegang dan suasana penuh emosi, suatu upaya untuk mengajar sering dipandang sebagai suatu bentuk penjatuhan keputusan dan penolakan. Tapi jika mengajak si anak dengan tenang, malah dapat memberi dampak yang lebih besar. Pada saat hubungan sedang baik dan mendiskusikan norma atau nilai, mungkin saja kematangan emosional untuk melakukan hal tersebut berada di luar tingkat kesabaran dan kendali internal saya waktu itu. Mungkin rasa memiliki perlu timbul sebelum ada keinginan yang tulus untuk berbagi. Banyak orang yang memberi secara mekanis atau menolak untuk memberi dan berbagi dalam perkawinan dan keluarga karena mungkin mereka tidak pernah mengalami sendiri apa artinya memiliki diri sendiri. Pengertian sendiri akan identitas dan nilai diri. Untuk sungguh-sungguh membantu anak yang kita tumbuh, mungkin diperlukan kesabaran yang cukup untuk membiarkan mereka mendapatkan rasa memiliki, kebijaksanaan yang cukup untuk mengajarkan mereka nilai memberi dan kesediaan diri untuk menjadi contoh. Oke, kita sekarang sudah sampai halaman 29 ya. Mohon maaf semuanya kalau ternyata saya masih banyak salah ya dalam pengucapan dan pembacaannya. Semoga nanti di part ketiga saya bisa lebih luas lagi dan lebih menyenangkan untuk didengarkan. Sampai ketemu ya di podcast selanjutnya di Umi Membaca. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.